Jika Anda baru ingin memiliki HP Oppo Reno 5 di tahun 2025, apakah masih enak digunakannya? Apakah kualitas kameranya masih dapat diandalkan? Dan berapa harga bekasan terkininya? Tonton review berikut ini sampai selesai. Sebelumnya saya sudah sempat mereview kakaknya Oppo Reno 5, yaitu Oppo Reno 4. Yang overall selama saya menggunakan itu HP masih nyaman dipakainya. Nah, apalagi ini adiknya, masih sangat nyaman ya bang ya. Performanya untuk sekedar bersosial media, game sekelas ML lancar. Buat nonton pun layarnya enak dipandang. Cuman yang disayangkan dari ketahanan baterainya aja sih yang tidak terlalu awet seharian. Sama kayak Oppo Reno 4, cuma nambah sedikit kapasitasnya. Oppo Reno 5 mempunyai dimensi bodi yang cukup ramping, ketebalannya hanya 7,7 mm dan beratnya 171 gram, yang pastinya nyaman digenggam. Layar sudah menggunakan AMOLED 90Hz, Full HD display. Buat dipandang dan menonton berlama-lama tidak usah khawatir mata Anda mudah lelah. Mantap ya bang ya. Fingerprint berada di dalam layar yang cukup responsif ketika membuka layar kunci. Walaupun belum stereo speaker, kualitas suara yang dihasilkan Oppo Reno 5 cukup bagus. Bassnya lumayan ada, dikit-dikit lah. Lalu salah satu yang membedakan dari Reno 4 yaitu sudah tersematkan fitur NFC pada Reno 5 ini. Soal performa, seperti yang saya bilang di awal, masih lancar di era perkembangan software saat ini. Mesin yang digunakan adalah Snapdragon 720G fabrikasi 8 nanometer dengan hanya memiliki satu varian RAM yang berkapasitas 8/128 GB. Dipakai buat sosmed, dapat Anda lihat sendiri, sat-set mulus buat berselancar. Terus dipakai buat nge-ML juga dapat Anda lihat sendiri. Settingan grafik dapat begini. Main mau pakai data seluler atau wifi pun juga lancar. Ya paling kalau ada lag pun pastinya lagi gak stabil aja. Setelah tes bermain game Mobile Legends, dari buka aplikasi sampai tutup aplikasi, baterainya terkuras hingga 8%. Memakan daya sebesar itu bisa dibilang boros ya bro ya. Karena juga kapasitas baterainya sendiri 4310 mAh. Pengisian baterainya sudah mendukung pengisian cepat hingga 50 watt. Yang saya alami sih ngecas dari 20% hingga 100% membutuhkan waktu sejam lebih dikit dah. Ada 4 lensa di belakang bagian HP. Lensa utama beresolusi 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa depth 2 megapiksel. Sementara di bagian depan beresolusi 44 megapiksel. Lumayan besar untuk sekedar kamera selfie aja ya. Hasil foto-fotonya tak usah diragukan lagi untuk berbagi momen di sosial media. Ngejreng sekali, brightness, kontras, saturasi naik semua. Detailnya juga cukup baik. Lalu ketika malam hari menurun kualitasnya. Wajar saja ya bang ya. Maka dari itu, adanya fitur night mode ya dipakai kalau posisi malam hari mau foto-foto.
agar dapat menghasilkan foto yang baik. Di salah satu foto yang saya tangkap, saya coba mode flashnya, mending pakai night mode aja sih ini. Lebih bagus pakai night mode soalnya. Terus kita tes perekaman videonya, hasilnya dapat Anda lihat sendiri. Menurut saya ya bagus juga dan stabil pastinya. Halo Bang, ini adalah perekaman dari Oppo Reno 5 di resolusi 1080p 60 fps dengan mode ultra stabilnya diaktifkan ya Bang ya. Gimana menurut Anda hasilnya? Apakah bagus atau tidak? Silahkan berkomentar saja. Lalu di resolusi mentoknya di 4K 30 fps ya Bang ya. Dan fitur stabilisasinya tidak bisa diaktifkan pada mode 4K-nya. Mana menurut Anda hasilnya? Apakah baik atau tidak? Gambarnya sih masih cukup baik ya, walaupun tidak stabil ya Bang ya. Ini adalah perekaman dari Oppo Reno 5 di resolusi 1080 60 fps. Gimana menurut Anda hasilnya ya Bang ya? Apakah masih baik perekamannya dibandingkan siang hari? Lalu ini di perekaman 4K-nya 30 fps tetapi tidak bisa stabil Bang. Mode stabilnya tidak aktif ketika di mode 4K. Jadi mendingan kalau dibuat jalan ya mendingan 1080p aja. Oppo Reno 5 HP keluaran tahun 2020, sekarang tahun 2025 yang artinya 5 tahun sudah HP ini nyala. Overall selama saya memakai HP ini nyaman-nyaman aja, nggak ada kendala yang mencolok sehingga mengganggu pemakaian sehari-hari. Meskipun second, tapi kualitasnya masih dapat diandalkan. Ini saya dapat full ori, belum pernah ada yang diganti partnya. Jadi jika Anda benar-benar tertarik, pastikan dicek dengan benar. Berikut saya berikan kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 5 untuk dipakai di tahun sekarang sampai ke depannya. Kelebihan pertama, layarnya AMOLED. Gak perlu diragukan lagi kualitas layar AMOLED ya Bang ya. Dipastikan nyaman memandangnya. Kedua, refresh rate 90Hz. Menurut saya refresh rate 90Hz standar minimal dipakai sekarang. Karena kebanyakan HP second masih 60Hz doang. Kan udah gak begitu mantap lah ya Bang ya dipakainya. Ketiga, chipset Snapdragon 720G masih lancar digunakan, asal jangan dipakai buat game berat aja. Keempat, hasil kamera masih bagus untuk berbagi momen. Kekurangan yang pertama, belum support 5G. Kalau menurut Anda 5G gak terlalu penting, ya udah skip aja. Kedua, belum dual speaker. Walaupun begitu, hasil suaranya tetap baik kok. Ketiga, versi Android mentok di Android 13. Masa pakainya masih cukup panjang sih. Keempat, kapasitas baterai nanggung. Karena minimal banget 5000 mAh lah ya. Jadi gak begitu awet seharian. Demikian review singkat saya selama menggunakan Oppo Reno 5. Gimana Mas, Mbak? Tertarik untuk menggunakan HP ini atau tidak? Silahkan sesuai kebutuhan Anda. Tulis komentar mengenai pembahasan video kali ini. Dan gimana keluh kesahnya bagi Anda yang masih pakai smartphone ini?
Terima kasih telah menyimak sampai habis.